Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safina Andani, NIM 1914145 dari jurusan Ekonomi Syariah, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani dengan dosen pengampu Bapak Dr. Saiful Bahri, SAG MM. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai perencanaan kompensasi dalam ekonomi Islam. Baik, langsung saja kita ke pengertian kompensasi. Nah, dalam praktiknya di dunia kerja, istilah kompensasi ini sering bergandengan ataupun berkaitan dengan istilah upah ataupun gaji. Namun pada dasarnya, kompensasi memiliki arti yang lebih luas dari upah ataupun gaji itu sendiri. Upah dan gaji hanya menekankan pada balas jasa yang bersifat finansial saja, sedangkan kompensasi meliputi balas jasa finansial maupun non-finansial. Jadi, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima seorang pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, jadi kompensasi ini adalah suatu hal ataupun suatu harta baik finansial maupun non-finansial yang diberikan kepada seorang pekerja untuk memenuhi kebutuhannya sebagai imbalan atas apa yang telah dia kerjakan. Selanjutnya, pengertian upah ataupun gaji itu adalah pembayaran yang diberikan oleh majikan atas usaha pekerja yang terlibat dalam melakukan proses produksi maupun jasa yang telah diberikan. Dalam bahasa Arab, kata upah itu disebut dengan al-ujroh, yang berasal dari segi bahasa al-ajru, yang berarti iwat ataupun ganti. Oleh karena itu, al-ajru atau al-ujroh ini adalah nama lain dari al-sawab ataupun pahala. Nah, upah juga dapat dimaknai sebagai pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan yang telah dikerjakan. Nah, jadi di sini dalam Islam juga mengatur upah pengupahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya di sini ada konsep ijaroh ataupun konsep pengupahan atas tenaga kerja manusia yang diatur dalam ruang lingkup fikih. Ada dua konsep. Yang pertama, upah itu harus berupa harta yang diketahui dan harus dinyatakan dengan jelas. Jadi, seorang pekerja dan seorang majikan harus mengetahui keduanya kira-kira berapa upah yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan ataupun perjanjian di awal sebelum bekerja. Kemudian konsep yang kedua adalah upah itu harus berbeda dengan jenis objeknya, karena ada salah satu imam mazhab yang mengatakan jika upah yang diberikan itu sama dengan jenis objeknya, maka akan termasuk ke dalam riba. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip pengupahan dalam ekonomi Islam. Nah, dalam Islam juga diatur nih prinsip-prinsip pengupahannya, yaitu ada dua. Yang pertama harus adil dan yang kedua adalah layak. Adil merupakan kata sifat yang menunjukkan perlakuan, perbuatan adil yang tidak bersebelah, tidak berpihak, dan berpegang pada kebenaran atau proporsional. Jadi, kata adil di sini adalah perbuatan atau perlakuan yang seimbang gitu, tidak berpihak ke salah satu gitu dan tidak juga menyimpang. Kemudian yang kedua, layak. Layak yang dimaksud dalam pemberian upah dalam perspektif ekonomi Islam itu sangat berhubungan dengan besaran yang diterima. Jadi besaran yang diberikan kepada seorang pekerja itu harus layak, harus diterima dengan layak dan diberikan sesuai dengan pekerjaan yang telah pekerja itu lakukan. Nah, selanjutnya kita akan bahas makna adil lebih dalam. Adil dalam perspektif ekonomi Islam. Ada dua makna, yang pertama jelas dan transparan, yang kedua yaitu proporsional. Adil dalam makna jelas dan transparan ini terdapat dalam hadis riwayat Abdul Razak yang berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang menyewa seorang ajir
maka hendaklah disebutkan tentang upah atau pembayarannya. Nah, hadis ini sudah jelas bahwa prinsip keadilan itu terletak pada kejelasan akad atau transaksinya antara pekerja dan pengusaha dan komitmen untuk melakukannya. Maka dari itu, sebelum melakukan pekerjaan kita harus transparan, kita harus jelas kedua belah pihak saling mengetahui berapa upah yang akan diberikan dan berapa upah yang akan didapatkan oleh seorang pekerja itu. Kemudian makna adil yang kedua adalah proporsional. Terdapat dalam Quran Surat An-Najm ayat 39, Bismillahirrahmanirrahim, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Artinya, dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Jadi, sudah jelas seberapa besar yang dilakukan, maka itu akan berpengaruh terhadap upah yang dia terima, gitu, sesuai dengan proporsinya masing-masing. Selanjutnya, kita akan membahas makna layak dalam perspektif ekonomi Islam. Ada dua makna juga. Yang pertama, cukup pangan, sandang, dan papan. Jadi, kelayakan upah ini dapat diberikan kepada pekerja itu dengan memenuhi tiga aspek, yaitu aspek pangan, sandang, dan papannya terpenuhi. Kemudian layak makna kedua adalah sesuai dengan harga pasar tenaga kerja. Terdapat dalam Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 183, Bismillahirrahmanirrahim, wala tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Artinya, dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya, dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Nah, maksud ayat ini adalah kita harus memberi seorang pengusaha, kita harus memberikan upah yang layak kepada pekerja sesuai dengan harga pasaran tenaga kerja. Gitu. Tidak boleh terlalu di bawah harga pasaran dan tidak boleh juga terlalu tinggi. Yang jelas harus sesuai gitu. Kita tidak boleh mengambil hak-hak pekerja kita gitu dengan memberikan nominal ataupun dengan memberikan bayaran yang tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Jadi janganlah memperkerjakan seseorang dan memberikan upah kepada seorang itu jauh di bawah upah yang biasanya diberikan. Itu tidak boleh. Di dalam Islam sendiri diatur dalam pemberian upah itu ada dua, yakni adil dan layak, yang tadi sudah dijelaskan masing-masing. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan tingkat upah dalam ekonomi Islam. Jadi di sini ada dua faktor yang bisa digunakan sebagai acuan untuk menentukan tingkat upah dalam ekonomi Islam. Yang pertama, ada faktor objektif, di mana upah itu ditentukan sesuai dengan kontribusi atau produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Manusia itu tidak bisa disamakan sebagai faktor produksi yang lain, gitu, karena manusia tidak dapat diperlakukan seperti barang modal. Jadi penentuan upahnya yang pertama bisa kita lihat dari kontribusi ataupun dari produktivitas tenaga kerjanya seperti apa, seberapa berat kerjaannya, seberapa besar kerjaannya, ataupun kontribusinya dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Itu faktor objektif. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor subjektif, di mana faktor ini akan menyebabkan tingkat upah yang islami tidak berada pada satu titik tertentu, melainkan pada satu kisaran tertentu. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya, kita sebagai seorang muslim, apalagi khususnya ya, harus bisa memperhatikan konsep-konsep gitu yang ada di ajaran Islam kita sendiri, termasuk dalam masalah pengupahan ataupun masalah kompensasi. Karena semua orang kan mempunyai hak-haknya masing-masing gitu. Jadi kita tidak boleh mengambil hak orang lain dan tidak boleh melakukan kecurangan. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai perencanaan kompensasi dalam ekonomi Islam. Saya mohon maaf dan saya undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.